Silakan Mas Menteri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Pimpinan, anggota Komisi 10. Izinkan kami melakukan paparan singkat mengenai hasil RDP dan juga penjelasan mengenai anggaran Kemdikbudristek TA 2025. Berdasarkan surat bersama Pagu Indikatif Kemendikbudristek, seperti yang kita tahu ditetapkan di 83,19 triliun. Nah, per unit eselon 1 pagunya sudah dibahas dalam pertemuan 3 pihak trilateral, dan untuk TA 2025 ada kenaikan anggaran sebesar 1,4 triliun dibandingkan 2024. Seperti yang kita ketahui, alokasi tersebut masih belum dapat mengakomodir semua kebutuhan kita atau keinginan kita untuk melanjutkan dan memperbesar beberapa program. Dan juga selain belanja Kemendikbudristek, pada SBP PITA 2025 ditetapkan alokasi anggaran DAK fisik sebesar 15,3 triliun dan DAK non-fisik sebesar 127,98 triliun. Untuk selanjutnya dan detail mengenai hasil keputusan RDP, saya persilahkan ke Ibu Sekjen. Terima kasih. Terima kasih Pak Menteri, Bapak Ibu pimpinan dan anggota Komisi 10 yang kami hormati. Izinkan kami menyampaikan secara ringkas terkait dengan pembahasan Pagu Indikatif 2025 hasil RDP yang dilaksanakan pada tanggal 10 sampai dengan 12 Juni yang lalu. Di dalam RDP kami menjelaskan secara lebih detail rencana kerja anggaran Kemendikbudristek menurut program dan juga unit utama untuk tahun 2025 yang didahului dengan pemaparan capaian sampai dengan tahun 2023 dan juga pelaksanaan program dan kegiatan tahun berjalan tahun 2024. Berbagai capaian pembangunan di bidang pendidikan, kebudayaan, riset dan teknologi kami paparkan, antara lain ditujukan oleh meningkatnya partisipasi dan berkurangnya kesenjangan partisipasi pendidikan, kemudian juga meningkatnya mutu yang ditunjukkan oleh kompetensi literasi dan numerasi yang semakin baik dari hasil asesmen pendidikan, kemudian juga kemahiran berbahasa Indonesia serta indeks pembangunan kebudayaan. Kami sampaikan pula hal-hal yang masih memerlukan penguatan, termasuk di dalamnya perhatian yang lebih besar pada kelompok miskin, pada wilayah tertinggal, wilayah 3T, dan juga satuan-satuan pendidikan yang kinerja muridnya masih rendah, yang kemudian diperlukan intervensi lebih lanjut melalui program dan kegiatan di tahun 2025. Output program kegiatan tahun 2023 juga disampaikan secara detail Bapak Menteri dan Bapak Pimpinan selama RDP. Dari alokasi anggaran tahun 2023 sebesar 84,5 triliun rupiah terserap sebanyak 95,49%. Sementara untuk tahun 2024 atau tahun berjalan, kami sampaikan perkembangan sampai saat ini. Dari alokasi anggaran, pagu alokasi waktu itu 98,99, kemudian pagu berjalan per sekarang sekitar 101,38%, sudah terserap 34,2%. Berikutnya kami sampaikan rencana kerja anggaran Kemendikbudristek 2025 sesuai dengan alokasi pagu indikatif yang totalnya sebesar 83,187 triliun dengan perencanaan anggaran tahun 2025 yang mengacu pada penugasan kepada Kemendikbudristek berdasarkan naskah rencana kerja pemerintah tahun 2025 yang tertuang dalam Permen PPN Kepala Bappenas nomor 2 tahun 2024. Dengan pertimbangan bahwa pagu indikatif 2025 masih merupakan baseline, kami memprioritaskan kegiatan-kegiatan dengan pembiayaan wajib, baik itu prioritas nasional maupun prioritas kementerian lembaga, sebagaimana tertuang di dalam paparan halaman 34 yang secara detail dituangkan, termasuk di dalamnya untuk rupiah murni untuk operasional, kemudian juga non operasional, begitu juga kegiatan-kegiatan yang dibiayai melalui penerimaan negara bukan pajak, kemudian juga dari belanja dari BLU dan juga pinjaman luar negeri maupun dari surat berharga nasional. Kemudian untuk pembiayaan wajib, sebagaimana kita tahu kita punya banyak program yang harus dibiayai,
wajib hukumnya untuk program-program yang mendapatkan bantuan sosial seperti PIP, KIP, dan juga aneka tunjangan yang harus kita berikan kepada pendidik dan tenaga pendidik, termasuk di dalamnya dosen dan guru besar non-PNS. Kemudian Bapak dan Ibu sekalian, kami laporkan juga Pak Menteri bahwa dengan pagu anggaran sebesar tersebut 83,187 yang jauh lebih rendah juga dari tahun 2024, maka memang masih banyak yang belum bisa terbiayai. Berkurang 15,8 triliun dibandingkan dengan pagu alokasi tahun 2023. Kami mengusulkan untuk tambahan sebesar 25 triliun untuk membiayai kegiatan-kegiatan untuk memastikan program prioritas tetap bisa dilanjutkan dan juga diakselerasi. Namun demikian, di dalam RDP disepakati perlunya perhatian pada peningkatan kualitas perguruan tinggi, termasuk perguruan tinggi swasta, baik akademik maupun maupun vokasi. Juga diperlukan tambahan untuk bantuan uang kuliah serta dukungan untuk pendidikan vokasi melalui SMK di luar SMK Pusat Keunggulan yang juga masih membutuhkan perhatian, serta berbagai kursus keterampilan melalui kegiatan PKK, PKW. Perhatian pada pendidikan anak usia dini juga disepakati untuk mendapatkan perhatian lebih, sejalan dengan upaya kita untuk melaksanakan wajib belajar 13 tahun sebagaimana yang sudah dibahas untuk pembangunan jangka panjang. Begitu juga pendidikan olahraga sesuai penugasan kepada Kemendikbudristek di dalam desain besar olahraga nasional. Di samping itu, disepakati juga masih perlunya berbagai bantuan pemerintah, terutama untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang tidak dapat dibiayai melalui dana alokasi khusus. Pembiayaan untuk hal tersebut di atas tadi berasal dari baik realokasi internal dari pagu indikatif yang sudah ada maupun dana alokasi khusus. Untuk yang sudah ada di dana alokasi khusus tidak dimungkinkan untuk dibiayai kembali oleh dana dari pusat, serta usulan tambahan yang diharapkan dapat dipenuhi dalam pagu anggaran. Terkait dengan kebutuhan tambahan anggaran, kami sampaikan tadi Kemendikbudristek mengusulkan sebesar 25 triliun rupiah yang telah dibahas juga, disampaikan oleh masing-masing pimpinan unit utama di dalam RDP kemarin dengan sebaran menurut program dan unit utama sebagaimana tertuang di dalam paparan. Untuk per programnya tertuang di dalam halaman 53 bagaimana rincian dari 25 triliun tersebut. Kemudian di samping pembahasan tadi, Kemendikbudristek juga akan menyampaikan lebih lanjut hasil evaluasi berbagai program prioritas, kemudian juga data realisasi anggaran termasuk yang bersumber dari DAK, serta melakukan penguatan regulasi untuk memastikan kebijakan-kebijakan dapat dilaksanakan dengan lebih baik lagi. Paparan berikutnya terkait dengan dana alokasi khusus yang sudah ditetapkan untuk tahun 2025 juga sifatnya masih pagu indikatif untuk kebutuhan baik dana alokasi khusus fisik maupun non fisik. Dana alokasi khusus untuk fisik digunakan untuk semua jenjang pendidikan, untuk kegiatan-kegiatan pengadaan peralatan, untuk rehabilitasi sekolah dan sebagainya. Sementara untuk DAK non-fisik digunakan untuk membiayai bantuan operasional satuan pendidikan, untuk tunjangan guru, dan juga untuk operasional museum dan cagar budaya. Demikian Bapak Menteri yang dapat kami sampaikan, kami laporkan pembahasan dan kesepakatan di dalam RDP kemarin. Terima kasih, saya kembalikan waktunya kepada Pak Menteri.